Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Nucup ya, masih di game Undawn. Video kali ini kita akan mendekorasi rumah di segmen Home Decor. Di game Undawn sendiri kita bisa bikin rumah tanpa terkecuali menghias bagian rumah itu sendiri, salah satunya taman. Nah, kali ini gue akan memberikan inspirasi, sharing ke kalian tentang dekorasi taman. Ini sekaligus juga bagian dari request ya, tentang taman dan kelanjutan dari City Escape untuk segmen gua. Dan ini juga salah satu yang gua pengen lengkapin dari bagian depan hotel. Kebetulan gua udah di bagian depan. Dan kali ini kita akan membuat jalan raya. Ya benar sekali, tidak hanya taman, tapi di bagian depan kita bisa bikin kreasi apapun termasuk jalan raya. Dan ini yang menurut gua cocok untuk melengkapi yang kemarin ya. By the way, ini adalah bagian taman yang draftnya, dan bagian pejalan kakinya gua pasang dengan model lantai seperti ini. Alhasil pengen gua ganti dengan warna putih. Balik lagi, itu sesuai dengan selera kalian ya. Yang pertama sekali memang tentukan dulu arahnya, arah jalan yang kalian pengen dari rumah itu sendiri. Nah, kebetulan arahnya gue pengen sumbernya awal dari gerbang, tapi mulai dari pinggir. Nah, kenapa? Supaya tidak bosan ya, karena setiap buka gerbang selalu dari tengah. Alhasil gue geser sedikit. Kita menempatkan dua lantai biru itu sebagai arus jalan untuk tempat aspal, dan yang lantai putih buat pejalan kaki alias pedestrian. Nah, di samping kiri dan kanan akan gue letakkan taman ya. Taman nanti akan kita kreasikan. Lalu di bagian sebelah samping dari lantai putih kita letakkan lantai warna hijau sebagai tempat nanti kita akan menghias bagian depan rumah kita. Karena jalan ada bagian aspal, ada bagian pejalan kaki, ada bagian tempat tamannya yang akan kita hias. Oke, baik di kiri atau di kanan. Jadi akan kita sesuaikan besarannya sebesar dua lantai ini. Nah, gitu. Oke. Jadi untuk bagian pejalan kakinya terlebih dahulu kita hapus agar kita tahu bagian mana akan kita nanti letakkan aspalnya. Nah, balik lagi untuk jaga-jaga kita letakkan lantai putih ke depan. Seperti yang udah gua bikin itu ya. Kalau lantai hijau ini hanya sekedar pembatas aja biar kita tahu jalur yang kita pengen tuh dari mana ke mana. Lalu berikutnya di lantai putih nanti akan kalian temukan karpet yang namanya gross grain carpet. Nah, ini yang kita pakai buat aspal. Ini adalah salah satu furnitur yang paling dekat dengan model aspal. Nah, kita tempelkan aja di bagian tengah di atas lantai yang warna putih, tapi ada space di tengahnya, baik di kiri atau di kanan. Pokoknya berjarak, jadi tidak mepet. Nah, seperti ini ya. Pokoknya bikinnya sengaja kenapa lantai putih ada dua tadi, untuk menandakan bagian tengahnya yang mana. Lalu tinggal dirapikan agar cocok kiri dan kanannya simetris. Lalu kalian lanjutkan bagian seterusnya menggunakan karpet yang ini juga sampai dengan jalan yang kalian tentukan sendiri. Kebetulan jalannya masih panjang ke belakang, jadi gua lanjutkan si karpetnya seperti ini ya. Setelah sampai menurut gua oke untuk perpanjangan karpet dari si jalannya, kalian nanti ambil ini white European style carpet. Kalian letakkan kursor di tengah, nanti saat kalian place atau kalian letakkan, bagian lantai putihnya akan ke dalam alias ditutupi oleh lantai kiri dan kanan abu-abu yang udah kita pasang. Ini sepertinya lantai yang istilahnya lantai abu-abunya yang aspalnya yang lebih condong di depan, jadi bisa ditutupin di si bagian putihnya. Nah, seperti ini. Saat kalian letakkan bagian putih, letakin aja dempet-dempet tanpa celah. Nah, kayak gitu ya. Nah, kebetulan kayaknya ada yang kurang, jadi gua tambahkan lagi si lantai abu-abunya buat si aspal. Nah, oke. Lalu kalian rasakan aja di mana tadi yang bagian kedua. Nah, tinggal kalian hapus.
istilahnya bagian yang genapnya. Jadi yang lantai yang ganjil, pertama, ketiga, kelima itu dibiarin. Nah, kok lantai? Karpet ya, karpet. Nah, karpet yang genapnya, peletakan genapnya dilepas. Tujuannya agar sama. Antara yang pertama, ketiga, kelima sama. Ukuran panjangnya. Lalu tinggal kalian letakkan aja si lantai taman yang warna putih tadi. Yang di awal. Untuk menutupi bagian samping si karpet abu. Karena itu kan tempat pejalan kaki ya. Nah, kebetulan ini gue lanjutin dulu untuk yang taman sebelah kanan. Dan gue arahkan juga untuk taman yang sebelah kiri. Nah, kebetulan gue di depan hotel, gue letakkan juga jalan memanjang. Nah, seperti itu. Jadi ada dua bagian, taman di kiri dan taman di kanan. Cuman bagian tengah jalannya, gue geser sedikit lah dari gerbang depan rumah. Nah, ada namanya minimalis street light. Sesuai namanya, ini adalah lampu jalan, memang cocok. Jadi, belilah itu untuk melengkapi jalan kita. Cara mudahnya, letakkanlah salah satu lampu di tengah-tengah. Jika kalian kesulitan menentukan bagian tengah, tinggal copot aja salah satu bagian lantai, lalu kalian letakkan di bagian tepi. Nah, ataupun kalau kalian tahu garisnya di mana, letakkan. Kebetulan ini karena sulit gue membedakan mana letak tengahnya, jadi akhirnya gue hapus satu, lalu gue letakkan kira-kira di bagian tengah, jarak 2 lantai dari lampu tadi, nah baru gue letakkan lampu yang lain. Nah, baru gue tutup lagi. Nah, seperti itu. Oke, ini emang cocok untuk letakin di taman. Nah, berilah agak banyak, ya. Lalu, nanti kiri kanan lampunya bisa kalian hias, banyak. Bisa memakai tanaman, atau bisa memakai yang ada potnya seperti ini. Itu bebas dikreasikan. Ya, yang penting tidak kosong aja. Atau misalnya kalian kasih tanaman kaktus seperti ini, itu juga bisa. Nah, kebetulan gua kasih bangku, itu juga cocok. Atau kalian letakkan tempat pakaian kotor yang dekat mesin cuci, dijadikan seperti tong sampah. Nah, gitu. Itu juga tinggal kalian letakkan dan dikreasikan sesuai kreativitasnya aja. Nah, oke. Berikutnya ini gua mencoba bagaimana kalau tamannya kita beri akses. Jadi tinggal kalian hilangkan 2 kotak ya, atau 2 bagian si lantai. Lalu nanti kalian tinggal tutupi dengan karpet yang sama. Jadi karpet yang gross grain carpet, yang aspal itu, nanti tinggal kalian tutupi pakai itu aja. Pasti nanti akan kedempet sama lantai tamannya. Dan lantai tamannya yang lebih dominan, sehingga si karpetnya berada di bawah. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi bebas kalau kalian mau beri akses ke si tamannya. Nah, ini adalah bagian gua mendekorasi si tamannya. Nah, kalau yang ini sih sebenarnya tidak ada trik khusus ya, karena hanya sekedar mendekorasi taman biasa. Nah, ini gua serahkan ke kalian, bagaimana kreasi kalian mendekorasi taman, itu bebas. Kebetulan karena ada 2 bagian ya, tetap aja modelnya taman, tapi kan ditambah ada jalannya. Nah, ya, ini bisa dikreasikan. Oke, ini hasil yang udah gue tambahkan tanaman yang panjang itu. Nah, ini juga gue tambahkan pohon sedikit. Jadi di sini gue mau memberikan trik ya, trik apa tips gitu. Jadi kalian nanti coba membuat namanya wooden coffee table ya. Ya itulah pokoknya ya. Model yang kayak gini mejanya. Nah, ini kalian bikin banyak kalau bisa. Lalu kalian letakkan modelnya seperti 3x3, tapi tengahnya kosong. Nah, seperti yang gue lakukan ini. Terus letakkan tanaman atau pohon favorit kalian. Kalau di sini gue kebetulan baru beli yang cherry blossom tree ya. Yang ini, cherry blossom ya. Lalu gue letakkan tengah. Lalu gue cari yang appliance alias perangkat. Gue letakkan lampu buat penerangnya. Nah, tuh. Jadi, ya, sederhana aja, tapi daripada hanya sekedar meletakkan pohon di rumput, terkesan agak boring ya, agak membosankan. Jadi, boleh nih menambahkan yang tadi sebagai kreasinya, meja itu. Nah, itu nanti tinggal kalian kreasikan lagi bagaimana model tamannya. Nah, ini untuk draft sementara taman yang gue bikin. Oke, lanjut. Walaupun agak terlalu cepat, nanti bisa kalian perlambat atau di pause ya.
Jadi ini gua memperbaiki yang di bagian samping hotel, jalan hotel, karena udah gua bikin duluan. Yang tadinya awal tempat pejalan kaki memakai batu, jadi gua ganti dengan lantai yang berwarna putih. Oke. Lalu jalur yang tadi di depan hotel sepanjang jalan ini baru setengah bagian yang gua bikin, dan akhirnya gua lanjutkan dulu. Sama prosesnya kayak tadi, tinggal kalian perpanjang aja menggunakan karpet yang gross grain ini ya. Cuman permasalahannya, kalau nanti ketimpa di persimpangan, nah kayak mana sih solusinya? Gua mau ngasih dua nih. Pertama, kalian tinggal menghapus bagian karpet yang rasanya ketimpa tadi, seperti ini, lalu kalian timpa ulang, alias letakkan di bagian tengah, walaupun agak sedikit di gamenya ada kusut-kusut gitu ya, ada error-error gitu kalau kalian perhatikan tuh ya. Tapi itu is okay, nggak ada masalah. Yang penting letaknya di tengah jadi balance. Atau pilihan kedua, kalian bisa membuat zebra cross atau tempat penyeberangan orang. Tinggal memakai yang karpet putih tadi, dijarak-jarakin. Dan hasilnya kayak gini. Iya, itu bisa juga mensiasati di bagian persimpangan jalan. Ya, itu balik lagi ke kreasi kalian, tapi ini salah satu alternatif dari gua. Tinggal kalian sesuaikan aja panjang kiri dan kanannya, yang penting bagian gelapnya balance, lalu kalian copot bagian lantai putih taman, tinggal dipasang lagi. Nah, gitu ya. Sebenarnya kreasinya gampang aja lah. Nanti sisanya tinggal kalian utak-atik bagian workbench, alias bagian konstruksi itu, kalian bikin aja apa aja yang kalian pengen, nanti tinggal ditaruh. Yang penting sesuai dengan apa-apa aja yang model banyak di jalan-jalan ya. Oke, baik itu dari kursi ataupun dari palang-palang tertentu. Gua pindah ke bagian taman sebelahnya. Ini adalah taman yang bagian akhir. Kebetulan ini gua masih kosong dan belum dapat inspirasi. Jadi ini penerapannya sama. Oke, dan ini hasil akhirnya. Langsung saset-saset ya. Ini adalah bagian depan model si jalan raya kita. Nah, ini udah finishing akhir. Semuanya balik lagi ke kreasi kalian, karena gue menjelaskan setidaknya tutorial atau guide intinya aja. Karena gue yakin kalian punya banyak lah segudang ide-ide kreatif lah ya. Ini salah satu referensi yang bisa gue kasih di bagian taman. Nah, kebetulan gue talent perannya udah dapat ayunan dan dapat balon-balon juga. Lalu di bagian sini gua kasih kursi. Lalu ada bagian karpet satu aja, dan ini bagian bawah si pohonnya, pohon cherry blossomnya gua bedakan bagian lantai ditambah dengan lampu-lampu tuh ya. Boleh juga sebagai pembeda, itu juga nggak ada masalah. Ya, ini adalah taman yang di bagian samping. Nah, ini adalah bagian tengah jalan yang di depan gedung. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau kreasikan yang lain, ini ada jukebox, tempat box musik. Gua taruh, kelihatannya kayak kotak pos dan lucu, jadi nggak ada salahnya gue letakin juga. Oke, di sebelah sini itu adalah jalur yang ke ujung dan ke arah hotel. Di bagian sana adalah project gua next ya, jadi gua tutupin dulu. Di bagian sini karena jalan buntu, ya letakkan aja seonggok bunga dan jalur ke hotel. Gitu ya. Nah, ini bagian tengah-tengah jalannya. Mirip, kalau kata gue mirip sih ya. Di samping kita mencoba berjalan di bagian pedestrian, kita coba cek di taman satu lagi. Nah, ini adalah taman yang gue kreasikan. Ternyata gue dapat ide kalau ini dicoba agar dibuat seperti kolam berenang. Entah gue nggak tahu mirip atau enggak, tapi ya lumayan lah ya kalau dari kejauhan. Masih pakai coffee table yang tadi, kalian perbanyak aja bikinnya, ditambah dengan kursi kecil ini, kalian susun menjadi persegi panjang, lalu dibedakan bagian antara air, batu, dan rumputnya. Nah, ditambah dengan pohon kelapa sedikit-sedikit, tempat orang bersantai, baik itu ada di kursi ataupun di karpet, seperti ini. Nah, ditambah dengan beberapa yang selancar-selancar, nah itu udah mengisyaratkan seperti tempat berenang gitu, atau mungkin di dekat air lah intinya ya. Ini salah satu referensi juga buat kalian. Ini bagian samping hotel.
ya, yang udah gua atur berupa model jalan juga. Dan ini bagian jalan yang terujungnya. Udah gitu. Nah, ini bagian tampak atasnya. Ya, gue puas sekali karena menurut gue ini mirip ya, mirip dengan jalan yang asli, dengan model-model kayak gini, dengan penataan yang apik, sesuai lah dengan apa yang kita buat, baik itu gedung dan jalan raya. Jadi terlihat seperti kota. Nah, mungkin dari ini gue memberikan guide, tutorial, atau referensi atau ide lah ya, dalam membuat jalan raya di depan rumah kalian sebagai pengganti taman atau kebun rumah. Siapa tahu bisa jadi ide atau inspirasi buat kalian yang ngelihat rumah kok kayaknya nggak cocok ya pakai taman. Ya, bisa sekali pakai jalan raya seperti ini. Ya, semoga ini bisa jadi tambahan ide ya, referensi atau inspirasi lah buat kalian di rumah yang sedang bikin taman. Ini juga menjawab dari beberapa request teman kita perihal taman ya. Semoga kalian suka, semoga ini mendapatkan tambahan ide baru lah buat kalian. Oke, terima kasih banyak loh udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat. Yang belum subscribe, subscribe terus untuk tahu tips dan trik lainnya yang mantap-mantap di Undawn ya. Thank you banget udah nonton sampai habis juga. Terima kasih juga yang udah subscribe. Tunggu video selanjutnya. Cepet, bye-bye.